Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bahudin dari kelas Kaizen atau dari Prodi S1 Sistem Telekomunikasi, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Izinkan saya untuk memaparkan proyek akhir magang bersertifikat studi independen Kampus Merdeka di Orbit Future Academy yang berjudul Perbandingan Penerapan Model Algoritma Decision Tree dan Naive Bayes dalam Seleksi Penerimaan Beasiswa Tingkat Universitas. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Bahaudin, berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Untuk pekerjaan dalam laporan akhir ini adalah mengerjakan data acquisition, decision tree, penutup, kesimpulan, dan saran. Lalu selanjutnya ada Nur Indah Nopriska Rizaldi, berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Untuk pekerjaannya, problem scoping, naive bias, dan pendahuluan. Lalu selanjutnya ada Putri Andriani, berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Untuk pekerjaannya adalah decision tree, metode penelitian. Untuk yang terakhir, anggota kelompok ada Riyad Ahmad Faris, berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Untuk pekerjaannya adalah data acquisition, naive bias, dan pembahasan. Baik, selanjutnya kita menuju ke poin pendahuluan. Yang pertama ada pentingnya pendidikan. Di Indonesia telah diatur pada Undang-Undang Dasar mengenai pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 Pasar 31 ayat 1 sampai dengan 2. Lalu selanjutnya ada pemberian beasiswa. Beasiswa dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan biaya. Lalu selanjutnya ada hambatan. Masalah selanjutnya terus bermunculan, yakni salah satunya dalam penyaluran dana beasiswa. Dengan ini, penulis mencoba mengkaji perbandingan kegunaan dan akurasi dari model algoritma decision tree dan algoritma naive Bayes untuk membantu dalam seleksi penerimaan beasiswa tingkat universitas sehingga penyaluran beasiswa dapat tepat sasaran bagi masyarakat yang memang layak dan membutuhkan beasiswa tersebut. Lalu selanjutnya kita menuju ke metode penelitian. Di mana metode penelitian di sini meliputi yang pertama adalah problem scoping, lalu ada data acquisition atau pengumpulan data. Yang ketiga ada modeling, yang keempat evaluasi dan validasi model. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen atau percobaan. Untuk problem scoping yang pertama adalah what. Di sini adalah sering adanya kesalahan atau salah sasaran pada penerima beasiswa. Salah sasaran yang dimaksud adalah mahasiswa yang menerima beasiswa tidak sepantasnya atau seharusnya mahasiswa tersebut tidak menerima beasiswa dan seharusnya beasiswa dapat diterima oleh mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. Lalu selanjutnya ada who. Pertanyaan pada who mengacu pada siapa yang menghadapi masalah dan siapa pemangku kepentingan dari masalah tersebut. Jawabannya adalah kasus ini mengalami masalah yaitu lembaga pendidikan. Yang mendapatkan masalah yaitu lembaga pendidikan dan pemangku kebijakan serta penerimanya adalah mahasiswa atau penerima beasiswanya adalah mahasiswa. Lalu where, di mana letak permasalahan pada beasiswa? Permasalahan ini muncul pada sektor pendidikan dan tidak dipungkiri ada di setiap jenjang sekolah sampai dengan universitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui model yang akurat dalam menentukan pilihan beasiswa. Lalu yang terakhir ada why. Mengapa masalah beasiswa
perlu diangkat atau perlu dikaji. Masalah ini penting dibahas karena mengakibatkan tidak maksimalnya penyaluran dana pada sektor beasiswa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 12 Ayat 1 butir C dan D. Pemberian beasiswa ini diserahkan pada sektor pendidikan. Lalu selanjutnya adalah pada data akuisisi ini, data diambil dari internet yang berisi nilai mata pelajaran dari siswa sekolah. Dataset ini yang sudah tersedia lalu di-download untuk menjadi komponen penting dalam penelitian ini. Data ini berisi nilai siswa sebanyak 109 orang atau 109 siswa. Pemodelan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model algoritma decision tree dan naive Bayes classifier, di mana kedua model tersebut dijadikan sebagai classifier atau metode klasifikasi untuk mengelompokkan data siswa yang diterima maupun yang tidak diterima berdasarkan parameter yang telah diberikan. Lalu selanjutnya pada model algoritma decision tree, pemodelan menggunakan dengan kriteria Gini index dan kriteria entropi. Digunakan untuk memprediksi keputusan dari nilai mata pelajaran siswa untuk diterima atau tidaknya atau tidak menerima beasiswa tersebut. Lalu untuk model naive Bayes classifier, pemodelan penelitian ini digunakan juga metode klasifikasi menggunakan naive Bayes classifier. Tujuannya untuk menentukan hasil dari data nilai siswa yang diterima atau tidak diterima berdasarkan parameter dari beasiswa tersebut. Lalu selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur program yang telah dilaksanakan apakah dapat mencapai hasil yang sesuai atau maksimal dengan yang diharapkan. Evaluasi menerapkan teknik conversion metric. Conversion metric merupakan suatu tabel yang menyajikan klasifikasi jumlah data uji yang benar dan jumlah data uji yang salah. Lalu selanjutnya kita menuju ke hasil pembahasan. Pada implementasi decision tree, terdapat proses seleksi atribut untuk mengidentifikasi atribut, yaitu information gain dan Gini index. Information gain merupakan pengurangan entropi dengan mengubah kumpulan data dengan membandingkan entropi dataset sebelum serta sesudah transformasi yang didapatkan oleh informasi gain. Gini index diterapkan karena bisa mengklasifikasi dengan sempurna dan terdistribusi merata sepenuhnya penentuan entropi. Selanjutnya didapatkan pada model dengan kriteria Gini index, nilai akurasi training set sebesar 0,8587 dan nilai akurasi test set sebesar 0,8824. Sedangkan pada model dengan kriteria entropi, nilai akurasi training set sebesar 0,8587 dan nilai akurasi test set sebesar 0,8824. Lalu selanjutnya kita menuju ke naive Bayes. Naive Bayes dinilai memiliki potensi yang baik dalam pengklasifikasian hal akurasi dan efisiensi. Sebelum masuk pada tahapan pembuatan model, klasifikasi yang dibutuhkan terkait dengan perancangan dalam penyelesaian penerimaan beasiswa dengan menggunakan naive Bayes classifier. Terlebih dahulu, lakukan proses pengklasifikasian. Pada proses klasifikasi harus menentukan terlebih dahulu variabel kelas untuk dapat menentukan hasil penerimaan beasiswa pada studi kasus ini. Lalu selanjutnya adalah tahap pengolahan data menggunakan naive Bayes. Untuk langkah-langkahnya yang pertama ada import library, lalu yang kedua import dataset, lalu data processing, yang terakhir adalah modeling. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dan saran, penelitian ini dapat
lebih lanjut dikembangkan dengan menambahkan beberapa atribut lainnya yang lebih mendukung, sehingga dapat dikembangkan juga dengan aplikasi yang dapat mendukung penseleksian beasiswa tingkat universitas, sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.